Keheningan yang memberi peringatan. Peringatan yang diabaikan dan keretakan terdalam dalam keluarga kerajaan Inggris. Selama beberapa generasi, monarki Inggris telah bertahan berkat aturan tak tertulis yang bertindak sebagai perisai institusional. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menjelaskan. Kode etik yang memungkinkan monarki untuk melewati skandal, krisis politik, tragedi pribadi, dan perang media tanpa mengungkap cara kerja internalnya. Namun, ketika keheningan itu dilanggar, bahkan di balik pintu tertutup, guncangannya biasanya sangat dalam. Dalam beberapa hari terakhir, setelah dirilisnya gambar-gambar yang telah menghasilkan dampak internasional yang kuat dan gelombang debat baru tentang masa lalu, keluarga kerajaan, sebuah versi mulai beredar yang, jika sebagian saja dikonfirmasi, akan memaksa peninjauan kembali salah satu bab paling kontroversial dalam sejarah modern kerajaan, hubungan antara Pangeran Harry, Meghan Markle, dan lingkaran dalam institusi tersebut. Menurut sumber yang dekat dengan Istana Buckingham, yang bersikeras berbicara dengan syarat anonim, Putri Anne dilaporkan mengucapkan kalimat yang sangat mengejutkan di dalam lingkaran dalam keluarga. Dosier itu ada, dan kami sudah mencoba memperingatkannya. 11 kata ini, menurut laporan tersebut, berdampak buruk pada Harry, yang sekarang tinggal jauh dari Inggris dan secara emosional terasing dari keluarga asalnya. Ini bukan sekadar konflik keluarga biasa. Yang dipertaruhkan, menurut laporan ini, adalah kemungkinan salah satu kegagalan penilaian internal terbesar dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini. Ketika protokol menimbulkan kekhawatiran, untuk memahami keseriusan klaim ini, perlu kembali ke musim gugur tahun 2016. London sedang bersiap untuk pergantian musim ketika Pangeran Harry memulai hubungan romantis yang segera menarik perhatian global. Sesuai protokol, prosedur pemeriksaan keamanan level 3 yang biasa diaktifkan, prosedur standar ketika anggota senior keluarga kerajaan menjalin hubungan serius. Biasanya, proses ini melibatkan peninjauan latar belakang keuangan, catatan hukum, dan potensi hubungan yang dapat menimbulkan masalah. Dalam kebanyakan kasus, ini hanyalah formalitas. Namun, menurut sumber-sumber ini, pada kesempatan ini, prosedur tersebut menghasilkan hasil yang tidak terduga, yang menarik perhatian tidak hanya para pejabat keamanan istana, tetapi juga sektor yang lebih luas dari aparat intelijen Inggris. Penting untuk ditekankan bahwa tidak ada konfirmasi resmi bahwa temuan ini telah diklasifikasikan sebagai tidak teratur, apalagi ilegal. Yang dijelaskan adalah serangkaian inkonsistensi yang, dari perspektif institusional murni, menimbulkan pertanyaan yang tidak menemukan jawaban yang jelas. Dua narasi yang tidak sesuai. Antara tahun 2008 dan 2012, Meghan Markle secara publik membangun citra seorang aktris yang berjuang untuk meniti karier di dunia Hollywood yang sangat kompetitif. Peran kecil, penampilan singkat, dan peran pendukung merupakan bagian dari narasi yang beresonansi dengan publik tentang wanita gigih yang, melawan segala rintangan, akhirnya akan mencapai keluarga kerajaan. Namun, menurut laporan tidak resmi ini, laporan internal mengungkapkan realitas paralel yang sulit diselaraskan dengan narasi tersebutnya. Catatan perjalanan, foto, dan penampilan di acara ekonomi dan sosial tingkat tinggi, dari kapal pesiar mewah di Mediterania hingga pertemuan eksklusif dengan elit internasional, menimbulkan pertanyaan tentang pembiayaan dan akses ke lingkungan tersebut. Perlu ditekankan, kehadiran di lingkungan mewah dengan sendirinya bukanlah suatu penyimpangan. Masalahnya, menurut para analis yang terlibat, terletak pada kurangnya penjelasan yang jelas dan terdokumentasi yang membenarkan frekuensi dan keberlanjutan kehadiran di lingkaran yang diperuntukkan bagi orang-orang kaya raya. Sosok Putri Anne dan beban keamanan. Putri Anne tidak dikenal karena diplomasi lunaknya. Di dalam dan di luar istana, reputasinya adalah sebagai sosok pragmatis dan lugas yang sangat terhubung dengan mesin kelembagaan negara. Hubungan historisnya dengan lembaga keamanan dan pertahanan telah menjadikannya, menurut banyak pengamat, salah satu suara paling berpengaruh dalam menilai risiko terhadap kerajaan. Menurut sumber-sumber ini,
Ana adalah salah satu orang pertama yang meninjau laporan lengkap tersebut, bukan dari perspektif moral atau sosial, tetapi dari sudut pandang keamanan nasional. Pertanyaan yang dilaporkan dia ajukan berulang kali bukanlah pertanyaan sentimental, melainkan pertanyaan struktural. Siapa yang membiayai akses ini dan untuk tujuan apa? Di bidang intelijen, menurut para ahli yang dikonsultasikan secara independen, konsep akses yang tidak dapat dijelaskan adalah salah satu indikator yang paling menarik perhatian. Ini tidak menyiratkan kesalahan, tetapi menuntut kehati-hatian. Bentrokan yang merusak sebuah hubungan. Titik balik dilaporkan terjadi selama pertemuan pribadi antara Bibi dan keponakan. Pertemuan yang seiring berjalannya waktu akan ditafsirkan Harry sebagai tanda ketidakpercayaan dan penolakan dari keluarganya, dan yang dialami Ana sebagai upaya terakhir untuk memperingatkan. Jauh dari tuduhan pribadi, percakapan tersebut dilaporkan berputar di sekitar istilah teknis, strategi pengaruh, dan risiko institusional. Konsep seperti penempatan sosial strategis, suatu praktik yang banyak dipelajari dalam analisis geopolitik kontemporer, dikemukakan bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai kerangka teoritis untuk evaluasi. Di sini, sangat penting untuk menarik garis yang jelas. Membahas konsep-konsep ini tidak sama dengan menyatakan bahwa konsep-konsep tersebut diterapkan dalam kasus tertentu. Menurut versi ini, itu adalah latihan pencegahan yang tidak ingin didengarkan Harry. Dari keheningan institusional menuju perang publik, apa yang terjadi selanjutnya sudah diketahui umum. Keterasingan bertahap, penarikan diri Harry dan Meghan dari kehidupan kerajaan aktif, wawancara, buku-buku, tuduhan silang, dan narasi publik yang berpusat pada rasa sakit, pengkhianatan, dan kesalahpahaman. Dari perspektif baru ini, konflik tersebut memiliki lapisan kompleksitas lain. Ini bukan lagi sekadar masalah keluarga yang tidak mampu menerima perubahan, tetapi bentrokan antara dua logika yang tidak dapat didamaikan, emosional dan institusional. Sementara Harry membela haknya untuk mencintai dan melindungi, monarki, menurut interpretasi ini, beroperasi di bawah logika di mana individu tidak pernah bisa berada di atas sistem. Apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui, dan apa yang tetap diselimuti kerahasiaan. Hingga hari ini, tidak ada konfirmasi dokumenter publik tentang keberadaan berkas yang memberatkan atau peringatan formal yang diabaikan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan episode ini beroperasi dalam ranah kebocoran, kesaksian tidak langsung, dan interpretasi yang menguntungkan diri sendiri. Namun, fakta bahwa versi-versi ini beredar luas mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, ketidakpercayaan yang terus-menerus antara Harry dan keluarganya, dan ketidakmungkinan untuk menyembuhkan luka yang bukan lagi hanya bersifat pribadi, tetapi juga historis. Menurut berbagai sumber, itulah yang coba dijelaskan Putri Anne kepada Pangeran Harry dengan kejujuran yang hampir brutal. Ia tidak berbicara dalam istilah romantis atau sentimental. Ia berbicara sebagai seseorang yang telah menghabiskan lebih dari 5 dekade mengamati bagaimana individu-individu yang ambisius, canggih, dan strategis mencoba menyusup ke lingkungan kerajaan untuk keuntungan pribadi, finansial, atau politik. Dan pesannya jelas, foto-foto yang termasuk dalam berkas tersebut tidak menunjukkan seorang wanita yang tiba di lingkaran tersebut secara kebetulan. Foto-foto itu menunjukkan seseorang yang nyaman di dalamnya, menyadari hierarki, mampu bergerak dengan mudah di antara beberapa pria paling berkuasa dan paling berbahaya di planet ini. Peringatan itu langsung dan sekaligus meresahkan. Dia tidak hanya berkencan denganmu, Harry. Dia sedang dipelihara, dan di lingkaran itu tidak ada yang dipelihara tanpa alasan. Tetapi Harry menolak untuk mendengarkan. Yakin bahwa ia sedang menjalani kisah yang telah ditakdirkan. Ia menafsirkan berkas tersebut bukan sebagai mekanisme perlindungan, melainkan sebagai penghinaan. Ia melihat prasangka di tempat yang seharusnya ada kehati-hatian, rasisme dan klasisme di tempat yang seharusnya ada pengalaman, dan ia memutuskan untuk mengubur laporan itu, mengabaikan bukti, dan maju selangkah demi selangkah menuju apa yang digambarkan Putri Anne
sebagai jebakan. Tragedi momen itu sangat mendalam dan kompleks, karena Putri Anne tidak bertindak karena penghinaan atau superioritas moral. Ia bertindak karena pengetahuan. Ia telah melihat pola yang sama terlalu sering, gaya hidup yang mustahil, koneksi ke Teluk, posisi sosial yang strategis, citra publik yang dibangun dengan cermat yang tidak sesuai dengan realitas pribadi. Semua itu, dalam bahasa intelijen dan kekuasaan, tidak menggambarkan romansa yang polos. Itu menggambarkan operasi jangka panjang. Pertanyaan kuncinya tidak nyaman tetapi perlu. Apakah ia bersikap kejam ataukah ia bersikap tepat? Untuk menjawabnya, kita harus mengesampingkan emosi dan melihat angka-angka. Karena cinta bisa mengidealkan segalanya, tetapi keuangan tidak berbohong. Antara tahun 2008 dan 2012, resume resmi Meghan Markle mencerminkan realitas yang sangat spesifik. Peran kecil, penampilan singkat di televisi, dan pekerjaan sementara. Dia bukanlah aktris yang mapan. Bahkan, bukan figur pendukung yang relevan di industri ini. Dia, seperti banyak orang lain di Los Angeles, adalah aktris yang berjuang, khawatir tentang sewa, dan mengambil setiap kesempatan yang datang kepadanya. Pekerjaan yang paling terlihat selama periode itu adalah membawa koper di acara Deal or No Deal, dengan gaji sekitar $800 Amerika Serikat per episode. Sekarang mari kita bandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh foto-foto yang bocor, kapal pesiar yang bernilai puluhan juta dolar, pertemuan pribadi di Monaco. Sirkuit Mediterania yang sering dikunjungi oleh pangeran Saudi, oligarki Rusia, dan para pemodal internasional. Acara-acara di mana sebotol sampahnya harganya lebih mahal daripada sewa 1 bulan di Hollywood. Disinilah letak masalah mendasarnya. Angka-angka tersebut tidak sesuai. Peran pendukung di televisi kabel tidak membiayai liburan musim panas di Monaco. Membawa tas kerja tidak membayar perjalanan internasional kelas 1, pakaian desainer, atau akses ke acara-acara sosial paling eksklusif di planet ini. Jika kita menguraikan angka-angka tersebut, ketidakkonsistenan menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Penerbangan kelas 1 dari Los Angeles ke Monaco pada tahun 2010 bisa berharga antara $8.000 dan $12.000. Hotel di Monaco selama Grand Prix atau Yacht Show minimal $1.000 Amerika Serikat per malam. Gaun haute couture yang cocok untuk acara-acara ini harganya antara $5.000 Amerika Serikat dan $20.000 Amerika Serikat per pakaian, riasan, penataan rambut, aksesori, beberapa ribu dolar lagi. Dalam 1 minggu, pengeluaran bisa dengan mudah melebihi $50.000. Dan gambar-gambar ini bukan hanya perjalanan tunggal. Gambar-gambar ini berulang selama bertahun-tahun dan di tempat yang berbeda. Seseorang membayar. Seseorang memfasilitasi akses, dan seperti yang dikatakan Putri Anne dengan tepat, kekuasaan tidak pernah memberi tanpa mengharapkan imbalan. Pada titik ini, cerita berhenti menjadi kisah romantis dan menjadi analisis transaksi. Di dunia elit teluk dan oligarki internasional besar, aturannya jelas, akses adalah mata uang, kecantikan adalah pengaruh, dan kebijaksanaan adalah harga masuk. Menurut penilaian intelijen, ini bukanlah undangan acak atau keberuntungan semata. Ini adalah pola yang dipertahankan dari waktu ke waktu. Ini bukan bantuan, ini adalah dukungan. Ini bukan kesempatan, ini adalah investasi. Tanda-tanda keuangan sangatlah jelas. Tidak ada penarikan besar dari bank untuk perjalanan-perjalanan itu. Tidak ada tanda terima dari hotel mewah. Tidak ada jejak pembayaran untuk gaun-gaun desainer. Itu hanya bisa berarti satu hal. Orang lain yang membayar, mengatur, memastikan semuanya tercakup sehingga dia dapat memainkan perannya dengan sempurna. Dalam istilah intelijen, itu memiliki nama yang mengkhawatirkan, dikelola. Ketika Anda tidak mampu membayar akses Anda sendiri, seseorang dengan sumber daya akan mengurus pengeluaran Anda, perjalanan Anda, citra Anda, dan jadwal Anda. Sebagai imbalannya, Anda menawarkan apa yang dihargai orang itu. Kehadiran Anda, keheningan Anda,
kemampuan Anda untuk memfasilitasi kontak, kegunaan Anda sebagai figur yang terlihat di tempat yang tepat. Dan kemudian muncul pertanyaan yang paling mengganggu. Pertanyaan yang diajukan Putri Anne dan Harry tidak pernah tahu bagaimana menjawabnya. Apa yang diharapkan dari investasi itu? Jika kapal pesiar adalah panggungnya, Marcus Anderson muncul sebagai sutradara. Selama bertahun-tahun media menggambarkannya hanya sebagai sahabat Meghan, seorang eksekutif menawan yang terhubung dengan kerajaan Soho House, seorang kepercayaan yang setia, tetapi dalam laporan pengecekan fakta istana perannya dianalisis secara berbeda. Bukan sebagai pengawal, tetapi sebagai perantara kunci, bahkan sebagai penangan, istilah yang syarat makna dalam bahasa intelijen. Mengapa menggunakan kata yang begitu tepat? Karena Anderson bukan hanya ahli perhotelan. Dia adalah kepala keanggotaan global untuk Soho House, jaringan klub pribadi yang berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi selebriti, pemodal, dan tokoh berpengaruh internasional. Bakat sejatinya bukan terletak pada pengorganisasian makan malam yang elegan, tetapi pada mengetahui siapa yang harus diperkenalkan dan kapan. Dia memahami bagaimana membina hubungan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dilihat dari perspektif itu, tidak ada yang tampak improvisasi. Semuanya sesuai dengan skema di mana akses, koneksi, dan citra dikelola dengan logika yang hampir seperti bisnis. Dan itulah yang membunyikan alarm bagi seseorang seperti Putri Anne, yang selama beberapa dekade dilatih untuk mendeteksi motif tersembunyi di balik senyum sempurna. Pada tahun 2015, setahun sebelum Meghan Markle bertemu Pangeran Harry, sebuah peristiwa terjadi yang, jika dilihat kembali, memiliki bobot yang menentukan dalam merekonstruksi perjalanan pra-kerajaannya. Ini bukanlah karpet merah, pemutaran perdana film Hollywood, atau gala amal bergengsi. Ini adalah pembukaan besar Soho House Istanbul, yang diselenggarakan oleh Marcus Anderson, seorang tokoh yang bijaksana namun sentral dalam lingkaran kekuasaan sosial, budaya, dan keuangan yang beroperasi jauh dari sorotan resmi. Istanbul bukanlah kota biasa, kepentingannya melampaui batas geografis. Terletak di perbatasan simbolis dan nyata antara timur dan barat, bekas Konstantinopel ini berfungsi sebagai pusat strategis tempat kecanggihan Eropa dan modal Timur Tengah bertemu. Ini adalah ruang di mana kesepakatan-kesepakatan dibuat yang jarang muncul dalam dokumen publik dan di mana hubungan pribadi memiliki bobot yang sama pentingnya dengan kontrak formal. Menurut sumber yang dapat dipercaya, acara tersebut bukan sekadar perayaan yang elegan, tetapi lingkungan yang diatur dengan cermat, hampir seperti pasar manusia, di mana bakat, ambisi, dan modal sengaja dijalin. Berbagai laporan tidak resmi menunjukkan bahwa dalam konteks itu, Meghan Markle diperkenalkan kepada jaringan khusus para pemodal Timur Tengah dan tokoh-tokoh berpengaruh dari Teluk. Ekosistem yang sama yang bertahun-tahun kemudian akan tampak terkait dengan foto-foto dan pertemuan yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman. Yang benar-benar relevan bukanlah hanya sifat dari koneksi tersebut, tetapi momen di mana koneksi tersebut terjalin. Istanbul pada tahun 2015 tampaknya menandai puncak dari proses integrasi bertahap ke dalam lingkaran elit yang berlangsung hampir 1 dekade, di mana aturan-aturan tidak dijelaskan tetapi dipelajari melalui pengamatan. Saat itu, menurut sumber-sumber tersebut, Meghan tidak hanya memahami dinamika hubungan ini, tetapi juga tahu bagaimana menavigasinya tanpa menarik perhatian yang tidak perlu. Istanbul akan berfungsi sebagai semacam upacara kelulusan tidak resmi, sebuah tanda bahwa dia siap untuk hubungan yang lebih menonjol dan lebih bertanggung jawab. Beberapa bulan kemudian, hidupnya akan mengalami perubahan yang tidak dapat diubah. Pada tahun 2016, Meghan dan Pangeran Harry bertemu di London dalam apa yang secara resmi digambarkan sebagai kencan buta yang diatur oleh seorang teman bersama. Teman itu sekali lagi adalah Marcus Anderson. Detail ini, yang dianggap sebagai anekdot selama bertahun-tahun, mengambil dimensi baru mengingat peristiwa selanjutnya. Istana dalam keadaan siaga. Situasi menjadi eksplosif setelah pernyataan yang dikaitkan dengan Putri Anne, yang menurut berbagai interpretasi
mengungkapkan informasi sensitif tentang dinamika internal dan kontak yang tidak sah. Reaksi Istana Buckingham segera, tetapi mengungkapkan sesuatu. Dalam hitungan menit, sebuah pernyataan dirilis yang menyebut tuduhan itu sama sekali salah dan sangat tidak bertanggung jawab. Namun, ada beberapa hal yang diabaikan. Tidak ada tindakan hukum yang diumumkan, kestabilan mental sang putri tidak dipertanyakan, dan ia juga tidak digambarkan sebagai tokoh marginal. Alasannya jelas, Putri Anne bukanlah sembarang sumber. Ia bukan jurnalis tabloid atau mantan karyawan yang tidak puas. Ia adalah putri kerajaan dengan lebih dari 50 tahun pengabdian tanpa celah kepada kerajaan dan jumlah keterlibatan resmi yang melampaui hampir semua anggota keluarga kerajaan lainnya dalam dekade terakhir. Kredibilitasnya tidak dapat diabaikan tanpa konsekuensi. Ketika sebuah lembaga menggunakan apa yang dikenal dalam komunikasi krisis sebagai non-penyangkalan, biasanya hal itu dilakukan karena takut bahwa penolakan kategoris dapat dibantah kemudian. Dalam kasus ini, bahasanya dipilih dengan cermat. Dari kubu Duke of York, strateginya serupa. Pengacaranya mengklaim bahwa penggambaran peristiwa tersebut diambil di luar konteks secara menyesatkan, sebuah formula yang tanpa menyangkal kontak mempertanyakan interpretasi mereka. Pilihan semantik ini tidak luput dari perhatian para analis hukum, pertemuan darurat, dan skenario yang tak terbayangkan. Di balik layar, reaksinya jauh lebih intens. Sumber-sumber yang dekat dengan istana menyatakan bahwa Raja Charles III segera mengadakan pertemuan darurat dengan para pejabat tinggi istana dan penasihat hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bukan hanya taktis tetapi juga eksistensial. Bukti apa yang sebenarnya ada? Seberapa jauh krisis ini dapat meningkat? Bagaimana cara mengendalikan narasi di era media sosial dan informasi yang terus-menerus? Strategi pengendalian pesan tradisional tidak lagi efektif dalam ekosistem media global. Setiap jam yang berlalu tanpa jawaban yang jelas memperkuat spekulasi. Hanya 72 jam setelah pengumuman pribadi oleh Raja, Dewan Hukum Kerajaan mengadakan sidang luar biasa untuk menangani tugas yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern. Pembubaran hukum perkawinan seorang penguasa yang sedang berkuasa. Ini bukan perceraian konvensional. Ini melibatkan pembahasan gelar, tempat tinggal, keuangan, tanggung jawab publik, dan implikasi suksesi potensial. Wilayah hukum yang hampir tidak pernah dieksplorasi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Kerajaan tahun 1772. Proses ini dipimpin oleh Sir Gavin Mlan, salah satu pengacara konstitusional paling dihormati di Inggris. Menurut draft awal, Camilla dapat mempertahankan gelar kehormatan Ratu Permaisuri Emeritus, sebuah sebutan yang khidmat tetapi tanpa bobot politik atau hak suksesi. Ia akan tinggal di Raymil House sebagai warga negara biasa di luar kediaman resmi kerajaan. Yang lebih signifikan adalah aspek keuangan. Akses ke dana Kadipaten Cornwall dan hak istimewa Crown Estate akan dicabut. Begitu pula pendanaan untuk perjalanan dan staf melalui hibah kerajaan yang akan dihentikan dalam waktu 90 hari setelah perpisahan. Secara praktis, ini akan sama dengan pemisahan total dari manfaat material kerajaan. Keheningan yang dipaksakan dan kenangan Diana. Salah satu elemen yang paling mengungkapkan adalah dimasukkannya klausul kerahasiaan yang sangat ketat. Jika disetujui, klausul ini akan mencegah partisipasi Camilla dalam buku, artikel, film dokumenter, atau proyek audiovisual yang menyebutkan keluarga kerajaan tanpa izin tertulis. Hukuman untuk ketidakpatuhan dapat mencapai 5 juta pound sterling. Menurut sumber internal, tuntutan ini didorong langsung oleh Pangeran William yang bertekad untuk menghindari penafsiran ulang sejarah baru-baru ini di masa mendatang. Sementara para pengacara bekerja dalam keheningan yang hampir sempurna, reaksi publik langsung muncul. Di mata publik, ingatan tentang Diana kembali muncul dengan kuat, seperti gema yang terus-menerus di Aula Windsor. Perbandingan, paralel, dan luka lama sekali lagi mendominasi berita utama dan perdebatan. Raja Charles, menurut para ajudan terdekatnya, kooperatif tetapi secara emosional rapuh. Ia mematuhi laporan hukum,
tetapi perhatiannya terpecah antara tanggung jawab institusional dan kehancuran pribadi yang nyata. Ia telah meminta agar seluruh proses diselesaikan sebelum dimulainya musim tur kerajaan pada bulan Maret, dengan maksud untuk menutup bab ini dan memungkinkan monarki untuk mencoba membangun kembali citra publiknya. Dampak langsung dan global. Reaksinya cepat. Di Inggris Raya, BBC menghentikan program regulernya. Sky News dan ETV memangkas acara pagi mereka untuk menayangkan edisi khusus. Di Amerika Serikat, CNN mengaktifkan peringatan berita. Pada pukul 8 pagi, berita tersebut telah menggeser laporan keuangan, perakiraan cuaca, dan konten hiburan di jaringan internasional utama. Jurnalis veteran seperti Nicholas Wichel dengan pengalaman puluhan tahun meliput monarki, menggambarkan momen tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam karier mereka. Reuters mendistribusikan buletin mendesak hanya dalam 4 menit. Di Prancis, surat kabar daring utama memperbarui judul berita mereka bahkan sebelum sebagian besar warga memulai hari kerja mereka. Namun, barometer sebenarnya dari dampak tersebut adalah lingkungan digital. Data CrowdTangle mencatat lebih dari 1 juta interaksi dalam 10 menit pertama. Di media sosial, topik tersebut mencapai posisi teratas di seluruh dunia dalam waktu kurang dari 8 menit. Besarnya dampak tersebut tidak hanya terletak pada isi pesan, tetapi juga pada penyampaiannya dan, yang terpenting, waktu strategisnya. Kekuatan waktu. Pukul 7.48 pagi bukanlah suatu kebetulan. Waktu tersebut menjamin efek domino global. Televisi pagi di Inggris, ruang berita siang di Asia, dan ruang penyuntingan larut malam di Amerika Utara. Tidak ada ruang untuk penyaringan bertahap atau penyampaian pesan yang lembut. Pengumuman tersebut dirilis secara serentak di semua zona waktu berita utama. Analis keuangan mengamati bahwa meskipun pasar tidak bereaksi secara dramatis, terdapat beberapa pergerakan terisolasi. Pound sterling tetap stabil, tetapi saham yang terkait dengan konglomerat media besar Inggris mengalami lonjakan singkat dalam volume perdagangan yang didorong oleh peningkatan konsumsi berita secara langsung. Namun, reaksi publik mengungkapkan perbedaan yang jelas. Jajak pendapat cepat yang dilakukan oleh YouGov pada hari yang sama menunjukkan perbedaan generasi yang mencolok. Kelompok demografis yang lebih tua cenderung memandang keputusan itu sebagai hal yang perlu, bahkan terlambat, untuk menjaga stabilitas institusional. Di sisi lain, di kalangan generasi muda, ketidaknyamanan muncul karena kekasaran dan kurangnya nuansa dalam pengumuman tersebut. Perbedaan utama dari masa lalu. Selama bertahun-tahun, keterasingan antara kerajaan dan Duke dan Duchess of Sussex telah terlihat jelas. Wawancara televisi, film dokumenter, proses hukum, dan pernyataan publik telah mengungkap hubungan yang memburuk, penuh dengan tuduhan dan emosi. Namun, yang membedakan episode ini adalah nadanya. Pernyataan William tidak emosional atau reaktif. Pernyataan itu tidak menyinggung masa lalu atau menyebutkan konflik spesifik. Struktur pernyataan itu bersifat administratif, tetapi asal-usulnya bersifat pribadi. Dan itu membuatnya tidak mungkin untuk ditanggapi dalam jangka pendek. Pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke istana, menurut sumber internal, sebagian besar tidak dijawab. Bukan karena terlalu banyak pertanyaan, tetapi karena keputusan strategis. Keheningan menjadi bagian dari pesan tersebut. Institusi telah berbicara, dan masalah tersebut tidak terbuka untuk debat publik. Pergeseran. Fokus, konsekuensi, dan preseden. Seiring berjalannya hari, percakapan media bergeser dari apa yang terjadi menjadi apa yang akan terjadi selanjutnya. Para analis mulai menilai dampaknya pada upacara-upacara mendatang, perencanaan penobatan, dukungan amal, dan strategi komunikasi jangka panjang monarki. Para ahli hukum yang mengkhususkan diri dalam hukum konstitusional dan monarki membahas implikasi potensial terkait gelar, pendanaan, dan representasi institusional. Meskipun pernyataan tersebut tidak merinci langkah-langkah konkret tambahan,
sifatnya yang definitif membuka berbagai skenario. Para sejarawan kerajaan mencatat bahwa dalam hal presiden, keputusan tersebut bukanlah tanpa paralel. Pada tahun 1996, setelah perceraian Charles dan Diana, istana mencabut gelar yang mulia dari Putri Wales. Namun bahkan saat itu, komunikasi disalurkan melalui mekanisme institusional dan pemerintah, bukan melalui pernyataan pribadi dari pewaris takhta. Dalam hal ini, beberapa ahli sepakat bahwa tidak ada preseden yang jelas bagi seorang raja di masa depan untuk secara langsung menandatangani deklarasi sebesar ini. Sebuah mesin yang tidak dapat diimprovisasi. Saat berita menyebar, kedutaan dan perwakilan diplomatik mulai meminta klarifikasi resmi. Gubernur Jenderal negara-negara persemakmuran menerima laporan dari kantor Pangeran William, dan pusat telepon istana mencatat ribuan panggilan sebelum tengah hari. Di luar istana Kensington, para jurnalis berkumpul sejak dini hari. Beberapa telah diberitahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi meskipun tidak ada yang mengantisipasi keputusan sebesar ini. Seorang anggota staf menggambarkan momen itu sebagai keretakan yang bersejarah, tidak hanya dalam sebuah keluarga, tetapi juga dalam hubungan simbolis antara monarki dan masyarakat Inggris. William juga memerintahkan aktivasi protokol respon internal. Mantan pejabat istana telah menunjukkan bahwa skenario semacam ini tidak dibangun dalam semalam. Biasanya membutuhkan perencanaan bertahun-tahun, penilaian hukum, dan simulasi dampak. Yang membuat episode ini unik bukanlah keributan yang terjadi kemudian, tetapi kepastian dalam pelaksanaannya. Desember 2025 akan tercatat dalam sejarah monarki. Inggris bukan sebagai tanggal perayaan atau sebagai hari jadi yang khidmat, tetapi sebagai momen ketika salah satu tokohnya yang paling bijaksana dan dihormati memutuskan untuk mengatakan cukup, sudah. Itu bukan perayaan jubileum atau upacara formal. Itu adalah hari ketika Putri Anne, setelah puluhan tahun setia tanpa syarat, mengucapkan sebuah kalimat yang bergema seperti tembakan yang tertahan selama bertahun-tahun. Cukup, sudah. Tempat yang dipilih bukanlah kebetulan. Tidak ada aula berhias emas atau panji-panji kerajaan. Pernyataan itu terjadi di Gatcombe Park, kediaman pribadinya, tempat yang selalu dianggap sang putri sebagai tempat perlindungan pribadinya, jauh dari kemewahan dan hierarki istana. Di sana, di mana ia tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali hati nuraninya sendiri, Anne memutuskan untuk berbicara. Dan ia melakukannya tanpa dukungan dari tim komunikasi istana, tanpa pernyataan yang disepakati, tanpa bahasa klinis yang biasanya menjadi ciri khas lembaga tersebut. Itu bukan pesan resmi dari kerajaan. Ini adalah sesuatu yang lebih serius dan lebih tidak biasa. Sebuah peringatan yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan tanpa kata-kata dan yang, justru karena alasan itulah, jarang melakukan kesalahan dalam tindakannya. Sebuah keputusan yang menentang semua logika institusional. Pertanyaan yang muncul sejak awal tak terhindarkan. Mengapa Putri Anne yang reputasinya dibangun atas dasar disiplin, keteguhan, dan sama sekali tanpa sandiwara mempertaruhkan modal simbolisnya untuk mengungkap konflik sebesar ini? Jawabannya, menurut mereka yang hadir, terletak pada beban rahasia yang telah ia pendam terlalu lama. Di hadapan sekelompok jurnalis yang dipilih dengan cermat, Anne tampak sangat terpengaruh. Wajahnya menunjukkan kelelahan seseorang yang telah berjuang selama bertahun-tahun melawan kebenaran yang tidak ingin ia ucapkan. Tangannya, yang biasanya tenang, sedikit gemetar saat memegang catatan yang telah disiapkan dengan sangat hati-hati. Suaranya, meskipun terkendali, menunjukkan ketegangan yang tertahan. Apa yang akan ia ungkapkan, ia jelaskan sejak awal tidak ada hubungannya dengan perselisihan keluarga kecil atau dendam pribadi. Ini melampaui konflik pribadi, katanya. Ini menyangkut integritas kerajaan. Keheningan yang mengikuti pernyataan itu, menurut para saksi, benar-benar mutlak. Komunikasi,
rahasia dan aliansi yang tak terbayangkan. Putri Anne mengklaim telah mengakses komunikasi terenkripsi, catatan telepon, dan dokumentasi yang membuktikan koordinasi berkelanjutan antara Meghan Markle dan Pangeran Andrew. Ini bukan kontak sporadis atau pertukaran biasa, melainkan kolaborasi berkepanjangan yang, menurutnya, dimulai sejak akhir tahun 2019. Tuduhan itu sama mengkhawatirkannya dengan meresahkannya. Meghan Markle yang bergabung dengan keluarga kerajaan pada tahun 2018 dan mundur dari tugas resmi pada tahun 2020 dengan alasan perlu melindungi privasi dan kesejahteraannya. Dan Pangeran Andrew yang dicopot dari tugas resmi setelah dampak buruk wawancaranya dengan BBC tentang hubungannya dengan Jeffrey Epstein tampaknya tidak memiliki kesamaan di mata publik. Namun, menurut keterangan Anne, mereka mempertahankan aliansi rahasia selama bertahun-tahun yang didorong oleh pertukaran informasi internal. Tujuannya menurut rekonstruksi ini adalah untuk mengumpulkan kemampuan untuk memberikan tekanan pada keluarga kerajaan itu sendiri, sebuah gagasan yang dengan sendirinya mengguncang fondasi institusi. Kemungkinan bahwa informasi sensitif dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar atau sebagai tameng terhadap keputusan istana di masa depan. Suara sang putri yang biasanya tenang berubah menjadi nada yang oleh beberapa hadirin digambarkan sebagai kemarahan yang hampir tak terkendali. Keheningan sebagai tindakan kesetiaan, sampai akhirnya berhenti menjadi demikian. Saya tetap diam karena saya percaya pada institusi ini, kata Anne. Ia percaya pada kesetiaan keluarga. Ia percaya bahwa hal-hal tertentu harus diselesaikan secara tertutup. Filosofi ini telah membimbing seluruh kariernya. Putri Anne bukanlah figur media. Ia tidak memberikan wawancara yang tidak perlu atau mencari sorotan. Ia memenuhi tugasnya, mewakili mahkota, dan kembali ke kehidupan pribadinya tanpa gembar-gembor. Justru karena alasan inilah, keputusannya untuk mengadakan konferensi pers membunyikan alarm. Bagi pengamat monarki yang berpengalaman, isyarat ini hanya dapat diartikan dengan satu cara. Situasi tersebut telah melampaui batas-batas yang dapat dikelola dalam saluran tradisional. Yang paling meresahkan adalah pernyataan ini tidak diawasi atau disaring oleh tim komunikasi Istana Buckingham. Tidak ada penyangga institusional. Sang putri berbicara dalam kapasitas pribadinya, menyadari konsekuensinya dan tampaknya siap menghadapinya. Titik balik yang tak terhindarkan. Apa yang mungkin dilihat Putri Anne sehingga mendorongnya ke tindakan ekstrem ini? Itulah pertanyaan yang mulai beredar luas setelah pernyataannya. Jika tokoh yang begitu berpengaruh di lembaga memilih apa yang banyak digambarkan sebagai opsi nuklir, itu karena ia percaya risiko tetap diam lebih besar daripada risiko berbicara. Para analis hukum segera mulai menilai implikasi potensial, gelar, pendanaan, representasi institusional, dan tanggung jawab di masa depan. Namun, mereka semua sepakat pada satu hal. Batas telah dilanggar. Ini bukan lagi masalah rumor atau kebocoran anonim, tetapi tuduhan yang dibuat oleh salah satu tokoh paling dihormati dalam sistem tersebut. Reaksi publik langsung dan terpolarisasi. Beberapa menuntut penjelasan mendesak, yang lain menyerukan kehati-hatian. Tetapi tidak ada yang meragukan keseriusan situasi tersebut. Bayangan yang membekas di masa depan. Seiring berjalannya hari, perhatian beralih ke fokus lain, peran Pangeran William. Para pengamat dan komentator mencoba memahami apa yang memicu tindakannya selanjutnya dan berapa lama respon internal telah dipersiapkan. Siapa yang telah dikonsultasikan? Kapan diputuskan bahwa situasinya tidak dapat dipertahankan? Di luar simpati pribadi terhadap Meghan atau Andrew, atau bahkan terhadap keduanya, pengungkapan Putri Anne memunculkan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Dapatkah monarki Inggris terus beroperasi di bawah parameter ketidaktransparan dan pengaturan diri yang sama? Debat tersebut tidak lagi berputar di sekitar skandal tertentu, tetapi lebih pada kebutuhan akan reformasi struktural yang memperkenalkan mekanisme akuntabilitas yang nyata. Jika tidak, beberapa ahli memperingatkan, erosi dukungan publik dapat meningkat secara permanen.